tantangan untuk menjadi jurnal bereputasi internasional. Ya, saya sering menyebut 7. Tadinya saya sembilankan gitu loh, seperti bintang 9 gitu kan. Tapi nggak dapat 9, ya 7, tidak apa-apa gitu kan. Nah, ini kan berarti dekat dengan 9, dulure gitu lah kira-kira ya. Nah, tantangan untuk menjadi jurnal bereputasi internasional itu yang pertama komitmen, oke. Yang kedua kinerja editor dan reviewer. Ya, di Indonesia di tempat kita rata-rata editor dan reviewer itu kinerjanya belum optimal. Bahkan seorang pengelola jurnal, chief editor itu menjadi pemain tunggal kadang-kadang. Ya, dia mau bermain artikel, dia edit sendiri, dia layout sendiri, dia submit sendiri, dia baca sendiri itu artikelnya gitu kan. Sampai seperti itu. Ini masih ya harus mulai didistribusikan. Kita nggak butuh banyak-banyak orang kok. Dulu saya ketika jurnalnya mau bereputasi internasional, saya hanya 4 orang. Tapi 4 orang itu saya sumpah tuh, tak sumpah pocong betul itu orang-orangnya gitu kan. Jadi yang pertama saya sebagai chief editor saya kerja bisa-bisa. Ya, saya pagi masuk kantor, buka laptop, itu silakan dilihat. Staf saya itu melihat itu. Pagi masuk kantor, buka kantor, yang saya buka dulu bukan presensi saya masuk kerja, bukan. Kan presensi buka laptop, ketik, wajahnya kelihatan masuk gitu ya. Yang saya buka itu mesti jurnal dulu. Jurnal kita buka dulu. Minimal ada pengunjung 1 tambah dari kita sendiri gitu kan. Seperti itu harus kita lakukan. Mau pulang kantor buka lagi gitu kan. Supaya kita menjadi pengunjung yang unik. Kalau buka saja kan nggak menjadi pengunjung yang unik. Tapi kita harus mendownload, membuka artikel dan seterusnya gitu kan. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, reviewer juga begitu ya. Reviewer kita jurnal-jurnal di Indonesia, saya tuh 4 tahun ya asesor akreditasi jurnal. Kalau mensampling ada orang kok jadi reviewer di banyak jurnal. Saya telepon coba orangnya. Halo sampean itu kenal nggak jurnal ini? Wah, jurnal apa itu? Jurnal ini. Enggak kenal. Tuh, nama sampean tuh ada sebagai reviewer di jurnal ini. Tapi saya nggak tahu itu, gitu kan. Wah, seperti itu loh. Banyak nama nempel di jurnal, orangnya nggak tahu gitu loh. Wah, kalau orangnya nggak tahu sebagai reviewer di jurnal itu, kan mungkin main comot atau kenalan di bandara atau di stasiun atau sambil wiridan gitu kan, sambil yasinan tetangga, mas sampean dosen ya? Yo, dosen apa? Ekonomi apa? Ekonomi Islam. Wah, jadi reviewer gelem ora gitu kan, reviewer di jurnal saya. Wah, apa ya? Mau. Nah, ya ditulis namanya gitu ya. 2 bulan orangnya sudah lupa gitu kan. Masih banyak yang begitu. Bukan hanya reviewer, editor pun kadang ada jurnal itu ya, reviewernya tuh menakut-nakuti asesor. Reviewer kok bisa 40 gitu loh. Namanya sangar-sangar, profesor doktor, luar negeri, dalam negeri. Bahkan kadang-kadang yang meninggal masih muncul namanya. Serem itu, gitu loh. Masa wis nang alam kubur kok kon mereview artikel ya, masih hidup aja nggak mereview kok, misalnya gitu ya. Wah, terus ini saya melihat masih seperti itu ya. Jadi makanya editor reviewer itu tidak perlu banyak-banyak. Kalau standar akreditasi kan gampang ya. Editor reviewer supaya nilainya paling tinggi skornya gampang kok. Alah editor ki kira 10, reviewer ki 10 cukup lah gitu kan. Yang penting editor dan reviewer itu punya rekam jejak mempublikasi artikel di jurnal bereputasi. Indikatornya apa? Punya ID Scopus. Wis beres kuwi nilainya paling dhuwur, ya. Terus kemudian sebagian besar dari luar perguruan tinggi kita. Udah selesai, nggak usah banyak-banyak ya, malah medeni gitu kan. Yang ketiga sumber artikel. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak ada, ini tolong mohon ini ya para autor ya. Para autor kita ini kadang-kadang ya mohonlah kalau mau jadi autor, jadilah autor yang baik. Salah satu indikator autor baik itu mau mengerti perasaan dan pikiran yang para pengelola jurnalnya. Jadi cobalah membuat artikel yang memahami pikiran dan kegalauan para pengelola jurnalnya, gitu ya. Ini kadang-kadang gini ya. Misalnya Pak Farid misalnya punya jurnal
Sinta 2. Terus punya teman namanya Pak Sofa. Pak Sofa itu temannya Pak Farid. Pak Sofa itu sering publish di Scopus, ya. Bahkan Q1, Q2 artikelnya. Terus suatu saat Pak Farid ngebel Pak Sofa. Pak Sofa, mau nggak menerbitkan artikel di jurnal saya? Masih Sinta 2. Karena saya butuh artikel-artikel bagus seperti artikel Pak Sofa buat ke Scopus. Karena tidak mungkin jurnal itu bisa bereputasi internasional kalau tidak menerbitkan artikel-artikel yang berkelas dunia gitu loh. Lah Pak Sofa itu memproduksi artikel berkelas dunia, ya toh? Lah tetapi Pak Sofa misalnya, mohon maaf inilah ya, Pak Sofa misalnya mohon maaf, wah ini masih Sinta 2 kok, saya ini butuhnya yang Scopus. Nah itu rata-rata penulis kita tuh begitu. Ya wis tak kirim nih jurnal sampean, tapi yang dikirim apa? Artikel yang KW3 gitu, bimbingan skripsi, remuk tuh ya, remuk gitu ya, wis angel ngene gitu ya. Nah, ini masalahnya ya. Betul, Jadi betul, betul, betul. sumber artikel. Jadi sekali lagi ya para autor, Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin ada artikel terbit di jurnal tanpa pengelola jurnal. Wis ora mungkin, nono. Ya. Wis tidak mungkin ada artikel bisa terbit tanpa pengelola jurnal. Tetapi tidak mungkin jurnal itu naik kelas dan bereputasi hebat kalau tidak menerbitkan artikel yang bagus. Gitu loh. Justru kalau kita ini ingin ya memajukan negara ini, memajukan perguruan tinggi kita, memajukan jurnal-jurnal kita, kalau punya artikel bagus kasih ke yang Sinta 2 dulu. Kalau dia nanti sudah Scopus, kan sudah punya jurnal yang bereputasi gitu loh. Jadi ini artikel bagus kan dibuang ke luar negeri, bayar lagi gitu kan. Nah, yang dalam negeri itu ngosek itu, para pengelola itu ngosek itu bahasanya itu, yang ngosek artikel itu ya, melas gitu loh ya. Melas, melas. Ini yang terjadi karena saya dulu merasakan begitu. Bahkan saya sekarang mohon maaf ya, wong saya ini kan manusia bukan malaikat gitu ya. Saya terbuat dari tanah soalnya kan, nenek moyang saya. Jadi saya tuh sampai sekarang masih memblacklist beberapa nama ya. Karena apa orang itu? Orang itu tuh saya kenal. Dulu saya telepon, Pak, ini saya jurnalnya mau akreditasi, Pak. Saya butuh artikel yang bagus, Pak. Minta dong, Pak, satu artikel kirim ke jurnal kami. Jawabannya, wah nanti ya kalau sudah terakreditasi, tak kasih. Oke. Sudah akreditasi, telepon lagi, Pak, gimana, Pak? Ini sudah akreditasi. Oh, nanti ya kalau sudah Scopus. Nah, sudah Scopus. Sekarang sudah Scopus, yang bersangkutan submit ke artikel ke jurnal saya, rata woco artikelnya, wegah men aku gitu kan. Saya manusia kok gitu kan. Ya enggak ilmiah Pak. Untuk orang satu ini saya enggak ilmiah enggak apa-apa gitu. Ya orang-orang sombong tuh harus dikerjani gitu kan. Dulu jurnal kita belum terakreditasi, belum Scopus, jual mahal. Sekarang sudah Scopus dia submit, minta telepon, tolonglah. Dulu nggak mau nolong. Gitu loh. Itu loh. Manusia kan kejam. Jadi saya kan merepresentasikan sifat manusia juga gitu. Ya, baik. Yang berikutnya substansi artikel yang berkualitas ya. Tadi beliau sudah menyampaikan substansi artikel yang seperti apa ya. Yang berkualitas, yang punya novelty tinggi, yang berdampak nyata, yang berkelas dunia gitu kan. Itu yang diharapkan. Tetapi ingat, tidak mungkin bisa menghasilkan artikel yang berkelas kalau tidak berangkat dari riset yang berkelas gitu loh. Saya sering katakan pada mahasiswa saya, kalau sampean tuh masih skripsi, ora usah aneh-aneh, ora usah mikiri jurnal internasional. Jurnal terakreditasi wes bejo gitu kan. Yo bisa skripsi itu ke jurnal internasional ning langka, barang langka, mutiara di lautan gitu loh. Wong skripsi kan masih latihan menulis, nulis ora salah wes apik, orang ngapusi wes apik gitu loh gitu. Nah, terus yang kedua kalau tesis bagaimana kalau tesis? Tesis oke lah tesis jurnal internasional atau jurnal nasional. Nih kalau Scopus harus Q1, Q2 gitu enggak usah dulu lah. Tesis itu ya ada tesis yang bisa begitu, nih kan langka. Kalau disertasi, nah disertasi baru karena itu multi years, bertahun-tahun sih bimbing akeh, SPP-nya larang gitu loh ya toh. SPP murah kok mau Scopus gitu kan. SPP larang kan banyak yang bimbing gitu kan. Nah, itu disertasi, hibah-hibah bersaing,
riset-riset yang dari kementerian, nah itu ya, nah, itu Scopus oke lah gitu kan. Bukan berarti yang tadi skripsi tesis nggak bisa, bisa tetapi yang ngeden gitu loh ya. Lalu kemudian kerjasama penerbitan. Nah ini Bapak Ibu pengelola jurnal, tolong coba kaji, analisis. Jurnal kita bisa nggak kerjasama dengan jurnal lain? Atau jurnal kita bisa nggak penerbitannya dengan organisasi profesi, asosiasi profesi, gitu kan? Itu penting sekarang, ya. Karena kita kalau kerja sendirian hanya atas nama lembaga perguruan tinggi berat sekarang. Hari ini berat. Hari ini butuh jaringan luar perguruan tinggi. Ya itu antara lain ya penerbitannya kerjasama dengan organisasi profesi. Terus yang terakhir, kalau mau menjadi jurnal bereputasi, mari kita selalu menegakkan etika publikasi. Ya, saya sering ditanya orang, Pak, ini kalau mau kita sebagai penulis dan sebagai pengelola jurnal sing beretika sing seperti apa mantapnya sebagai pengelola jurnal? Gampang. Ya, saya mohon maaf mencontohkan ya. Semenjak 3 tahun ini ya, saya tidak pernah lagi publish nama saya baik sebagai autor maupun co-author di jurnal saya sendiri. Nggak pernah saya. Walaupun jurnalnya sudah Q2, bagus begitu orang pada berbondong-bondong, saya nggak selera menerbitkan artikel di jurnal saya sendiri. Karena apa? Orang nggak akan percaya itu loh. Mempunyai sendiri. Itu salah satu menjaga etik ya. Sehingga ketika ada orang dekat kita, saya bisa nggak menerbitkan artikel di jurnal sampean? Kan sampean koncoku, dulurku. Lah wong aku ora tahun terbit artikelku kok gitu. Jadi bukan masalah dulur-duluran gitu loh. Nah, itu paling enak ya. Ya kita punya jurnal, ini resiko pengelola jurnal. Berjuang dari nol sudah sampai Scopus, sekarang menjadi tidak mau lagi terbitkan artikel di jurnal sendiri. Untuk apa? Menjaga ya. Menjaga. Itu saya lakukan itu. Ternyata pengelola jurnal kalau mengusulkan profesor sekarang terbit di jurnal yang dia kelola tidak diakui, nasib gitu loh ya. Nah, itu menjadi salah satu penguatan keikhlasan kita lagi. Ya bismillah nggak apa-apa ya. Nah, saya dekat dengan orang-orang soleh seperti Pak Farid ini sehingga saya ya. Oke, komitmen pengelola itu produktivitas publikasi ya kan? Kita sebagai pengelola jurnal, kita juga harus hebat dalam penulisan. Banyak artikel kita yang terbit, gitu kan. Oh, kalau orang tanya, berapa Pak? HTD Scopusnya? Oh, 7, gitu. Artikel di Scopus berapa? 23. Itu penulis kedua? Enggak. 98% penulis pertama. Itu di jurnal sendiri? Enggak. Itu sebagian besar jurnal Scopus lain. Gitu kan. Berapa artikel yang terbit di jurnal nasional? 137 kan gagah, gitu kan? Ya ini penting ini, bukan gagah-gagahan, tapi perlu kegagahan itu, gitu kan? Jadi kita ini sebagai pengelola jurnal tidak hanya mengolah artikel orang lain, tapi kita juga harus terus belajar dan kita terus publish artikel-artikel kita. Jadi jadilah pengelola jurnal yang hebat, jadilah penulis yang hebat. Ya, itu akan menjadi kekuatan luar biasa bagi kita. Ya. Berikutnya terkait dengan manajemen ya, tolong dijaga. Ya, dijaga dari apa? Di Google Scholar-nya dijaga, tren citasinya, gitu kan, dijaga, di treatment. Kepercayaan D itu apa? J itu dijaga. Ini banyak jurnal Indonesia itu sekarang keluarkan sama DOAJ, di reject ya, padahal sudah terindeks di DOAJ, dikeluarkan. Kenapa dikeluarkan? Menyalahi akadnya, gitu kan? Ada sesuatu yang sudah disetujui, sudah diklik yes, tapi dalam implementasinya no, gitu kan? Nah, itu kan tidak sesuai komitmennya. Sinta dijaga Sinta. Sinta ini kebanggaan kita. 2021 Sinta akan go internasional. Ya, ini sudah ada berpuluh-puluh negara yang sudah siap akan menggunakan Sinta sebagai acuan akreditasi. Jadi nanti di Sinta itu akan banyak jurnal-jurnal internasional yang juga terakreditasi di Sinta. Ya, tidak hanya Indonesia nanti.
Kalau sudah bereputasi internasional, kanal Scopus dijaga kepercayaan Scopus. Ya nanti saya berikan beberapa trik bagaimana menjaganya. Berikutnya adalah reviewer. Pak, saya punya waktu sampai jam berapa ini? Nanti saya ngomong terus sampai malam loh ini, Pak. Sampai jam 12, Pak. Pak Tarmin. Oh, sampai jam 12. Oke, siap. Ya. WIB ya, bukan kita ya. WIB. Ya, baik. Halo. Ya, oke, siap. Baik. WIP ya, oke. Jam Semarang sama situ kan tidak ada bedanya. Ya, berikutnya adalah bagaimana reviewer jurnal itu kita rangkul. Karena reviewer jurnal itu memang menjadi salah satu di tata kelola jurnal kita yang penting. Banyak reviewer jurnal itu belum kita rangkul. Sekarang beberapa cara harus kita lakukan. Ini saya lakukan di jurnal kami sejak awal. Satu, beberapa reviewer itu sudah tua. Ilmunya oke, tapi OJS-nya enggak oke. Reviewer yang sudah sejak awal, senior itu kan, Pak, OJS ya Pak, OJS ya Pak, OJS gitu loh. Ya kan? Maka dibantu penggunaan fasilitasi OJS dan proses-proses review artikelnya itu dimudahkan lah. Kita ini harus keluar dari situasi manajemen tata kelola jurnal review itu yang ribet dan meribetkan. Jurnal-jurnal internasional itu cara reviewnya itu sederhana tetapi tajam pada substansi. Jadi nggak usah kemudian terlalu memberatkan di administrasi. Ini saya melihat jurnal-jurnal kita itu sebagian besar abstrak dibatasi jumlah kata, judul dibatasi jumlah kata. Kok bernemen toh membatasi kata-kata begitu gitu ya. Ya toh? Nah, kan mending kita ke substansi gitu loh, fokus gitu loh. Administrasinya tolonglah dikurangi gitu. Dua, reviewer itu diorangkan, diberi surat keputusan, diberi surat keterangan, diberi surat tugas, boleh salah satunya dari publisher, ya. Jadi Pak Dekannya menerbitkan surat keputusan, kalau nggak berani surat tugas, kalau nggak berani surat keterangan bahwa yang bersangkutan adalah reviewer jurnal kita. Terus editor in chief jurnalnya itu berhak loh mengeluarkan sertifikat yang di dalamnya untuk reviewer. Sertifikat atau piagam dari pengelola jurnal untuk Bapak ini, Ibu ini sebagai reviewer jurnal ini. Per tahun diberi. Ya, kadang-kadang para reviewer kita itu lebih terharu menerima selembar surat keterangan surat tugas, lebih terharu menerima selembar piagam dan sertifikat daripada menerima honor. Ya, kadang-kadang tuh mereka merasa lebih dihargai dengan surat tugas, lebih dihargai dengan sertifikat, dengan piagam per tahun daripada honor. Jadi mindset kita itu tidak selalu honor gitu ya. Apalagi kita berada di lingkungan Kementerian Agama, ikhlas beramal, itu kan mindset honor harus dibuang gitu loh ya. Nah, lalu kemudian pelibatan dalam kegiatan lembaga. Jadi kalau punya reviewer jurnal, terus di program studinya ada workshop, undang sebagai narasumber, undang sebagai dosen tamu, reviewer jurnal kita. Sehingga apa nanti? Para reviewer itu memiliki jurnal ini. Merasa memiliki. Berawal dari merasa memiliki, dia ketika mereview tenanan gitu loh. Ya, tenanan. Coba lihat kalau nggak percaya ya, mahasiswa buat skripsi, penelitiannya R&D, memvalidasi lembar kerja siswa misalnya ya, LKS, gawe LKS, divalidasi ke dosen di sekitarnya. Ya karena ucapannya hanya terima kasih, matur nuwun tok, dosennya yang memvalidasi juga memvalidasinya standar minimal gitu loh. Nggak bisa menguatkan dengan keilmuannya. Itu rata-rata masih seperti itu gitu loh. Ya, maka dilibatkanlah ya para reviewer. Jadi jangan sampai reviewer itu dihubungi ketika mau mereview artikel saja. Ya,
ya setahun 2 kali atau setahun sekali minimal atau 2 tahun sekali lah. Syukur diberi honor atau uang lelah, ya itu disyariatkan gitu ya. Dan seperti JPI itu loh, jurnal yang saya kelola itu menerapkan syariat Islam untuk penghonoran reviewer gitu kan. Itu jurnal lain enggak gitu kan. Jadi misalnya Pak Farid itu saya minta mereview bulan ini 3 artikel. 3 artikel dikirim sekarang jam 11 siang, saya sudah minta ke bendara, jangan lewat dari 1 jam, uang harus sudah ditransfer ke Pak Farid. Ya, misalnya kami itu 1 artikel 400.000, ya sudah 3 artikel kali 400, 1,2 gitu kan, transfer. Jadi keringetnya belum keluar, honor sudah diterima itu loh. Ya, gitu. Ini yang sering kan malah keringetnya wis garing orang metu-metu gitu loh, malah lali gitu kan. Piye iku ngono gue carane gitu loh ya. Saya pakai itu. Pokoknya kasih artikel transfer. Sehingga nanti saya 1 minggu menagih. Halo Pak Farid, kapan balik artikelnya? Sudah seminggu. Oke, besok Pak Farid semangat. Karena sudah tahu, sudah dikirim gitu loh. Pak Farid seminggu nggak ngasih. 2 minggu nggak ngasih, tak ikhlaskan yang 1,2 juta tadi, tetapi nama Pak Farid tak buang dari jurnal saya. Sebagai reviewer itu cara kerja saya. Jadi di jurnal saya itu reviewer itu tiap bulan muncul ganti gitu kan. Kalau reviewer itu sudah ada tidak komitmen ya kita cari orang lain. Kita berpindah ke lain hati dong, gitu kan? Kan banyak pilihan gitu. Ngapain ngurusi wong angel gitu kan? Nah, itu wong sing kepenak masih banyak gitu loh. Gitu loh ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau reviewer saya itu lagi umroh aja, beberapa reviewer lu lagi umroh bawa laptop di Mekah sana, di hotel itu mereview artikel, tetap itu reviewernya jos gitu ya. Nah, tata kelola jurnal berikutnya, gandeng organisasi profesi, gandeng asosiasi profesi sebidang. Ada kerjasama seperti jurnal yang saya kelola nih, ada MOU antara perkumpulan ya, antara kita sebagai jurnal dan juga nanti diketahui oleh lembaga. Jadi nanti ada 3 logo itu kan, logo mitra, logo perguruan tinggi kita, dan logo jurnal kita. Ini diapresiasi oleh Scopus. Scopus senang itu. Karena jurnal itu paling baik, paling top, markotop, markusip kalau diterbitkan sebenarnya oleh hanya asosiasi. Hanya organisasi profesi itu lebih bagus. Jurnal yang diterbitkan oleh perguruan tinggi itu malah lika-likunya terlalu banyak gitu ya. Nah, makanya kalau perguruan tinggi ya di kerjasama sama ya. Makanya dicari, dibangun. Kalau nggak ada lembaganya ya wes kumpul di warung kopi buat organisasi profesi nanti di SK-kan Kemenkumham kan bisa gitu kan. Di Facebook saya itu saya lembaganya sampaikan. Bismillah. Minggu ini kita mendapatkan raport dari Scopus, set skor kita ya naik. Nah, jadi Facebook pengelola jurnal itu harus digunakan untuk mempublikasikan capaian jurnal gitu loh. Punya Facebook, punya Instagram terus gitu kan. Nah, ya. Jangan hanya untuk foto lagi makan, lagi apa, berkelas itu bereputasi gitu kan. Nah, ini apa? Terus kita pantau ya pengunjung-pengunjungnya. Ini jaga. Terus berikutnya Bapak Ibu sekalian ini penting juga ya. Jadi bicara tata kelola, nah, penguatan kelembagaan jurnal. Chief editornya harus produktif, editor caranya, orang-orang produktif, para reviewernya, para administrasinya itu orang yang. Nah, ini penting Bapak Ibu. Para chief editor jurnal, tolong jangan terlalu percaya pada editor. Jangan terlalu percaya pada admin jurnal. Tidak ngecek artikel yang mau terbit, begitu sudah terbit banyak kesalahan. Maka ini seperti yang saya contohkan ini. Ini email dari siapa? Dari admin jurnal saya. Artikel sudah babak akhir, ya, sudah accepted,
layout mau terbit dikirim ke saya memvalidasi, ngecek sekilas. Ini penting ini. Jadi kita ini betul-betul sebagai editor ya, memvalidasi sebelum terbit. Ini contoh emailnya. Terus kita juga mau membuka OJS kita. Ya, jadi kita harus percaya dengan editor, tapi jangan terlalu percaya total gitu ya. Kita harus tetap melakukan proses-proses sebagai editor gitu ya, yang ngecek artikel terakhir minimal, ngecek artikel-artikel di OJS kita. Nah, ini bagaimana lembar review artikel. Ya. Jadi di sini misalnya jurnal yang kita kelola ada bagian yang direview, guide-nya, reviewer. Nah, ini ada yes or-nya, catatan dari reviewer apa, lalu si author memperbaikinya seperti apa. Ini harus satu paket, jejer begitu. Nah, nanti kita sampaikan di OJS. Ini yang menyebabkan salah satunya, walaupun artikel hanya satu di jurnal kita, dan orang itu mengajukan usulan profesor, hanya satu artikel, lolos. Gitu. Bagi kita lolos, alhamdulillah. Karena apa? Kita akan menyiapkan dan menyajikan yang sangat ketat. Ya. Review di jurnal kita itu 4-6 kali proses review, berganti-ganti reviewer. Ya. Ini yang kita lakukan. Makin ketat kita memproses itu artikel, penulisnya akan makin merasakan dan mendapatkan manfaatnya. Ya. Jadi kalau artikel itu review dengan cara yang sederhana justru nyamari ya. Nah, kalau nanti artikel. Nah, menjaga kepercayaan pengindeks. Nih, saya beberapa waktu yang lalu diundang oleh beberapa perguruan tinggi, misalnya UGM ya, UB dan sebagainya. Saya heran tuh. Mereka itu jurnal Scopusnya kan banyak. Kok undang kita dari LPTK misalnya? Oh, mereka tahu terbit di jurnal Scopus bisa jadi 1 bulan 2 bulan Scopus belum mengambil data artikel di jurnal itu loh. Jadi jurnal itu menerbitkan artikel hari ini belum tentu hari ini Scopus mengambil, bisa jadi sebulan 2 bulan baru akan diambil, bahkan bisa jadi jurnal ini Scopus mengambil itu bisa kami bisa jadi jamin bulan paling tidak selama 1 minggu. Hari ini kita terbitkan ambil artikel, 1 minggu ke depan sudah ada di database. Justru jurnal ini, tapi kalau di jurnal kami itu hari ini terbit, hari ini setelah terbit Scopus, ini Scopus lalu ini link